Jadi bisnis itu nggak hanya sekedar jualan. Mungkin kalau jualan kita bisa dapat omset, bisa meningkatkan penjualan. Tapi beberapa dari mereka mungkin udah bagus jualannya, udah marketingnya udah bagus, tapi ternyata stuck bisnisnya. Nah, mungkin ada teman-teman di sini bahkan yang di pandemi itu udah mulai recover ya. Sekarang ini kan udah makin makin recover nih keadaannya. Tapi kenapa ya kok bisnisku itu ya di situ-situ aja belum bisa berkembang. Salah satunya kan karena tim ya atau kita bilang reference. Nah, Ya. tapi sebelum kita ngobrol lebih jauh, mungkin saya mau mempersilahkan dulu Bang Onma untuk memperkenalkan ke teman-teman siapa Bang Onma dan apa kesibukannya Bang. Silakan. Oke, terima kasih Mas Yosep. Ya lama tidak bertemu ya ngobrol. Perkenalkan nama saya Onma, biasa dipanggil Bang Onma. Saya di Coaching Indonesia kebetulan di Business Development. Ya, saya pegang Head Community yang terkait dengan bisnis. Saya juga entrepreneur, saya juga konsultan bisnis. Gitu cukup kayaknya. Iya. Ini kalau istilahnya Bang Onma nih banyak pebisnis itu yang fokus ke 20% skill set ya Bang ya. Tapi 80% Betul. mindsetnya ini kadang-kadang yang justru membatasi mereka untuk berkembang lebih lagi. Apalagi menariknya kayaknya dari 500 jam coaching, kayaknya kalau coaching itu kan kita mendengarkan orang ya Bang. Mendengarkan mereka bercerita Ya. gitu. Nah boleh dong sekali-sekali kasih bocoran ke kita, dengerin apa aja sih biasanya dari para pebisnis ini gitu ya. Kan yang didengarkan pasti kan ada insight-insightnya tuh. Terus apa sih yang membuat mereka ini limit atau mental blocknya yang membuat mereka ini gagal untuk satu memiliki tim atau bahkan mengembangkan tim untuk membantu bisnis mereka. Ya. Eh, Mohon maaf kalau jaringannya agak macet karena di Jogja lagi hujan, saya lagi di Jogja ya. Jogja ya, ya. Dan juga mungkin ada suara background-background karena biasa kalau agak hujan anabul saya suka agak berisik sedikit. Tapi nggak dengeran ya. Di sini aman sih. Ini jarang-jarang Oke, ya kita beda kota ya. Jogja sama saya di Tangerang nih kebetulan. Oke, oke. silakan. Kalau kita bicara kalau kita bicara eh, 80 dan 20 kan saya ingat jadi Pareto ya. Pareto itu kan bagaimana usaha itu ya, usaha dari kerja keras 20% itu bisa menghasilkan 80%. Ya, artinya eh, 20% itu kita fokus kemana sih? Kalau tadi Mas Yosef bilang soal mindset. Nah, kalau kita bicara coaching, artinya yang perlu berubah adalah orangnya. Nah, kalau kita bicara orangnya, tentu kita bicara mindsetnya, pola pikirnya. Karena kita yakin bahwa setiap perubahan mindset seorang itu pasti akan berdampak dengan namanya behavior, berdampak pada sebuah eh, pengambil keputusan, berdampak pada sebuah pola pikir yang baru yang muncul karena adanya proses berpikir ya. Oleh sebab itu, kalau kita bicara tim, kalau kita memang bicara target, target 100% maunya jualan aja. Tapi apakah caranya akan sama seterusnya? Apakah kita mengandalkan orang untuk berjualan sampai keringatnya habis gitu ya? Enggak. Tapi kita butuh yang namanya berpikir. Kita butuh cara, kita butuh strategi. Oleh sebab itu, tadi butuh mindset untuk bisa membawa, bukan hanya membawa bisnisnya, tetap membawa timnya juga untuk bisa berkembang. Agar tadi tidak lost motivasi, ya, punya apa ya, punya semangat yang sama untuk mengerjakan ataupun mengejar sesuatu yang di apa ya, yang ingin dicapai secara bersama-sama. Itu sih Mas Yosep. Berarti itu ciri-ciri ya. Mungkin di sini ada teman-teman kita yang ngerasa aku udah jualan sendiri nih. Katanya mau jadi pembisnis itu dapat time freedom, dapat financial freedom Ya, gitu ya. Ternyata begitu udah mulai betul. bisnis, kok bukannya dapat freedom itu malah kita jadi sibuk ya. Waktunya habis, terus Betul. ngurusin bisnis, ngirim resi sendiri gitu. Jadi melakukan semuanya sendiri ya. Betul. uh, Tadi simptomnya kalau mengalami yang masalah team building tadi berarti adalah mereka-mereka yang mungkin sekarang ngerasa kayak gitu dan merasa kalau aku hire pun kayaknya nggak ada tim yang cocok buatku deh gitu. Kayaknya Nah, masih ini paling yang bagus tuh saya deh yang melakukan gitu ya. Nah, itu sering nggak sih nah, Bang ini yang ditemukan dalam 500 jam coachingnya dari Bang Onma? sering banget. Mungkin istilah ini mungkin sering kita dengar one man show, ya. Kita sering menjadi orang yang menganggap kita harus bisa dulu semuanya untuk kita bisa menjalankan bisnis, ya.
Kita akhirnya pengen mengerjakan A, B, C, D semua. Tetapi tanpa sadar, energi kita, otak kita yang sebenarnya ini yang lebih kita pakai untuk berbisnis, tidak maksimal akhirnya. Yang kita pikirkan adalah hal-hal yang micromanage, hal-hal yang kita di resi aja kita urus, gitu kan. Masalah pengirimannya kita urus. Padahal kita punya otak yang bisa kita kembangkan untuk bagaimana membawa bisnis kita jadi besar. Itu. Jadi one man show kayaknya mungkin dari dulu juga sering isu ini sering ada, tapi ternyata itu juga sampai sekarang orang juga masih punya pola pikir mindset yang sama, ya. Iya. Jadi Itu pengen mungkin semuanya dilakukan sendiri. kalau boleh saya tanya tuh gimana sih caranya kita yang mungkin kita yang bukan mulai dari udah punya privilege modal yang besar, udah bisa bangun bisnis sendiri gitu. Tapi kita yang memang awalnya ini kan solopreneur. Jadi aku punya Betul, kekuatan, aku punya effort, aku solopreneur, aku mulai sendiri. Lama-kelamaan betul, kita bisnisnya sih jalan, udah profitable, omset betul, pun masuk betul, gitu ya. Tapi kita betul. merasa bahwa kalau kita jalanin sendiri itu omsetnya bisa datang. Begitu kita delegasi, Hmm, ini kok jadi begini ya gitu. Aku nggak puas nih sama tim yang aku hire ini gitu. Karena sebelumnya dia solopreneur ini mengerjakan semuanya sendiri. Mungkin kalau di online ya, betul. ngupload produk sendiri, terus dia juga Ya, add sendiri, endorse sendiri gitu ya, cari influencer sendiri, nanganin ya, chat sendiri gitu ya. Tapi begitu dia mau hiring tim, dia ngerasa, ini kok semuanya ini nggak kayak aku ya kerjanya ya gitu ya. ya, Beda nih sama aku gitu. Nah itu ya. sebetulnya titik mana sih Bang? Yang aku mau tanya ini titik mana sih kita solopreneur yang sudah mulai profitable ini mulai hire karyawan. Karena nggak bisa kita tutup mata juga nih Bang. Baru aja ada badai PHK startup ya di Indonesia ya. Betul, Artinya betul. kan Lagi kadang-kadang isunya lagi kenceng. iya kan kita mau hire nih, tapi aku hire jangan-jangan aku nanti nggak sanggup nih bayarnya atau aku Hmm, nggak bisa menggaji dalam waktu yang lama nih. Mungkin teman-teman di sini ada yang nanya, aku sebagai pebisnis pemula, UMKM yang udah mulai profitable, titik mana aku harus mulai hire? Ada saran nggak Bang? Oke, oke. Dalam proses kita mulai bisnis, memang kayak tadi, kita bisa melakukan semuanya. Artinya ada proses pembelajaran di situ. Nah, yang sering kita lupakan adalah proses pembelajaran itu tidak memberikan apa-apa untuk kita. Kita jadinya fokus hanya ke operasional. Kita tidak mendapatkan yang namanya learning. Nah, kalau kita bicara mindset, saya suka bicara mindset. Bicara mindset, seorang entrepreneur itu adalah seorang pembelajar sebenarnya. Nah, pada saat kita sudah mempunyai pengalaman dari proses pembelajaran kita sendiri yang kita lakukan, disitulah kita learning, mengenali proses-proses kita sendiri. Nah, yang sering terwujud, yang sering terjadi adalah apa? Pada saat kita meng-hire orang, kita lupa. Ya, learning yang kita miliki itu apa? Bagaimana kemudian caranya agar learning ini bisa dimodifikasi, bisa apa ya, tularkan ke tim kita. Nah, itu yang akhirnya menjadi gap. Ya, akhirnya kita beranggapan seperti tadi bahwa kok waktu saya ngerjakan oke-oke aja, tapi pada saat tim, ada orang lain, ada yang membantu kita, learning itu tidak sampai ke mereka. Hmm. Nah, proses inilah yang dianggap proses pembelajaran kalau kita bicara bisnis, di mana kita berhadapan dengan experience kita, pengalaman kita, berhadapan dengan orang-orang yang punya experience baru dalam bisnis kita. Nah, itu yang jadi penting. Nah, kalau pertanyaannya kapan sih akhirnya kita bisa meng-hire orang? Pastinya adalah pada saat kita sudah punya learning untuk proses bisnis kita yang bisa kita berikan ataupun kita bisa ke develop ke tim kita. Itu jawabannya. Ya, ya. Jadi ini seperti ini ya, kalau kita fokus ke develop orang, kadang-kadang kita mentok sama target bisnis ya. Kita kan kalau pebisnis itu Betul. pengennya penjualan, penjualan, penjualan gitu ya, omset, omset, Yes, omset gitu. Tapi di satu betul. sisi kita harus bisa sabar juga ya untuk orang masuk, kita develop sampai mereka tuh bisa pada akhirnya benar-benar kita serahin Nah, sih pekerjaan kita tadi ya. betul, betul. Kita sering lupa pada saat kita meng-hire orang lain, kita lupa bahwa dia itu bukan hanya kaki tangan kita aja, tapi dia tuh otak kita juga sebenarnya. Jadi Atau ada yang bilang di proses komen develop di Wiharto, susah banget katanya ngajarin orang. bener, karena kadang-kadang yang kita ajarkan itu ngajarin kakinya jalan, tangannya kerja, tapi pada saat berhubungan dengan mindset,
kita juga ini bentrok dengan sudut pandang yang berbeda. Misalnya kita beda pendapat deh dengan karyawan kita. Hmm. Akhirnya yang muncul adalah kita beranggapan bahwa karyawan kita ini tidak benar, tidak sesuai dengan apa yang kita inginkan. Padahal bisa jadi ya, dalam proses berpikirnya ada sesuatu yang bisa kita sinkronkan. Ada Hmm. proses kita learning di sana, pembelajaran. Sebenarnya apa sih yang didapat dari tim kita yang sudah jalan, yang sudah jualan ke sana kemari. Ya. Jadi eh, kita tidak lagi melihat bahwa tim kita ini hanya kaki tangan, tapi otaknya juga. Artinya begini, bahwa pada saat kita ya target oriented, jangan lupa people development. Artinya apa? Yang punya cara itu adalah orangnya, ya. Yang berpikir itu orangnya, ya. Jadi itu yang menjadi penting. Memang butuh waktu ya untuk mendevelop itu, tapi ya tadi sabar karena eh, kalau kita bicara bisnis tempo dulu, berapa banyak orang yang loyal karena apa ya? Karena eh, dia bisa melihat peluang-peluang yang di apa ya ditransformasi dari pendahulunya untuk bisa mendapatkan ilmu yang sama. Kenapa Hmm. mungkin orang dulu bisa loyal sampai 30 tahun bekerja, ya kan? Iya. Karena dia merasa bukan bukan hanya menjadi kaki tangan, tetapi dia juga di develop gitu. Ini mungkin Ya. mindset yang salah kedua yang saya bisa nangkap. Kalau pertama kita transfer yang nggak sabar, kalau yang kedua ini kita yang udah jago jualan, jago marketing, omsetnya masuk, begitu kita ketemu sama karyawan baru ini, mungkin kita menganggap mereka yang mau Mama bilang kaki tangan, tapi kita Yes, berusaha itu berpikir sendiri, nggak ada brainstorming sama mereka, terus kamu betul, lakukan ini gitu ya. Jadi ternyata itu sesuatu betul, yang kalau kita mau membesarkan bisnis kita juga harus tahu juga bahwa mungkin dia nggak se-expert kita dalam jualan atau marketing, tapi mungkin ada betul. yang bisa dipelajari ya dari si karyawan kita ini gitu ya. Betul. Artinya itu dampak dari mindset kita, ya. Mindset kita tadi nge-fix mindset terhadap karyawan kita, otomatis juga kita tidak bisa namanya berkolaborasi akhirnya dengan mereka. Kita tidak bisa engage untuk membangun sebuah sistem yang mungkin mereka akan enjoy pada saat melakukan pekerjaannya. Bagaimana mereka bisa lebih kreatif dalam pekerjaannya, lebih punya inovasi dalam pekerjaannya. Nah, itu yang sebenarnya yang dibangun dalam sebuah kolaborasi. Tapi itu tidak muncul karena apa? Kayak tadi mindset kita sebagai pebisnis yang menganggap, ya, lu siapa sih gitu? Lu yang butuh gue kan, kadang-kadang kan gitu kan. Iya, iya. Kalau kita di dunia kerja ya, lu yang butuh gue bukan gue butuh lu. Nanti lu apa misalnya kamu udah nggak perform, kita cari yang lain. Nah, hal-hal seperti itu yang sering menjadi pengganjal ya, Iya. gitu. Rasanya kalau kita training tuh gemes ya kadang-kadang, apalagi kalau ketemu karyawan lagi, hire lagi. Tapi emang ada Nah, betul juga betul. ya teman-teman ya, karena kita pebisnis ini kita punya waktu kan cuma 24 jam ya coach. Jadi 24 Hmm. jam tuh cukup nggak, bisa nggak sih membuat bisnis kita itu besar gitu ya, bisa duplikasinya cepat Hmm. gitu. Otomatis mau nggak mau caranya kita sebutnya kalau di bisnis kan daya ungkit ya bang. Daya ungkit di bisnis Betul, kita ya kita punya 24 jam, gunakanlah 24 jam waktunya orang lain itulah untuk membantu bisnis kita gitu betul, ya. Tapi kalau betul, kita terus-terusan menganggap kayaknya aku paling jago nih, aku paling bisa nih gitu ya. Berarti kan kita cuma punya 24 jam diri kita sendiri kan. Tapi tidak betul, menggunakan waktu 24 jamnya orang lain itu sebetulnya. betul, betul, betul banget. Ya, itu salah satu kenapa akhirnya turnover jadi cukup tinggi pada saat kita memulai bisnis. Bisa jadi tidak cocok, tidak sesuai. Ya, akhirnya keluar masuk, keluar masuk. Akhirnya tidak mendapatkan apa, udah capek nge-training, apalagi sudah dapat ilmunya dari kita. Kadang-kadang kan gemes ya, pada saat kita nge-training karyawan kita, ya jangan-jangan dulu masuk, nah ini mindset juga nih, jangan-jangan masuk cuman pengen belajar doang, kan itu sering juga tayo siapa yang ngaku di sini nih, pada saat merasa ditipu oleh oleh karyawan nih yang baru baru masuk dengan sudah belajar tiba-tiba keluar buka usaha sendiri tuh, nah Iya, banyak kejadian seperti itu, tapi teman-teman yang online itu shop nih, adalah satu aku udah ngajarin cara fenomena. advertising, udah ngajarin cara Eh, Facebook, Instagramnya, TikTok Ads gitu. hmm, Udah diajarin, dia eh. keluar buat bisnis sendiri. Nah, itu masih banyak tuh ya kayak gitu. Ya, ya, kita kita terbuka ya terhadap situasi itu, artinya ya ada hal-hal yang memang akhirnya memang harus kita eh, ketahui bahwa sejauh mana sih kita akhirnya mendevelop orang ya.
Hmm. Bukan hanya mendevelop terkait dengan tanggung jawab dan pekerjaannya, tapi mendevelop dia sebagai tim dari kita. Itu. Mungkin sebelum masuk ke situ teman-teman saya yakin ada juga yang boleh nggak sih misalnya aku nanya ke Bang Onma nih, aku udah mau coba melepaskan diriku tadi supaya aku bisa dapat keuntungan daya ungkit tadi menggunakan 24 jamnya orang lain. Tapi aku mau coba-coba dulu mulai dari keponakanku misalnya atau saudaraku misalnya gitu kan ya. Ini positif negatifnya apa sih Kos? Mungkin yang udah pengalaman 20 tahun nih Kos di bidang F&B bisa memberikan kita Iya, kesadaran iya, juga iya, gitu. betul. Kalau di awal membangun bisnis, it's okay. Artinya ini masih bisnis kecil ya. Artinya memang ini sebuah bisnis yang dirintis bersama. Yang sering menjadi kendala adalah pada saat bisnis ini jadi besar. Hmm. Yang sering menjadi polemik adalah bisnis ini menjadi besar. Nah, ini yang harus dipahami pada saat kita meng-hire keluarga, saudara, sepupu, ya tetap profesionalisme tetap dijaga. Ya. Artinya apa? Bahwa peran dan hubungan relation itu sesuatu yang berbeda. Bisnis dan keluarga adalah sesuatu yang berbeda. Nah, jadi sah-sah aja sih kita memanfaatkan keluarga atau eh, tenaga orang-orang di sekitar kita untuk membantu kita, tetapi dalam batasan juga kita tidak apa ya, tidak sepenuhnya ya tergantung dengan mereka, ya kan? Kalau kita bicara eh, oke lah kita mengurangi biaya kos untuk bayar karyawan misalnya seperti itu hal-hal yang paling sederhana lah misalnya kan kita hire keluarga kita saudara kita yang mungkin dengan senang hati membantu tapi yang kita harus pastikan bahwa bisnis ini adalah bisnis yang berkembang siapa sih yang mau melakukan bisnis hanya waktunya 1 tahun 2 tahun nggak ada dan setiap orang pun yang sudah merasa nyaman, entah itu keluarga, saudara kita yang masuk dalam bisnis kita, pasti punya keinginan. Pasti punya sesuatu yang dia pengen capai juga dari keberhasilan bisnis itu. Jadi itu yang harus dipahami. Hmm. Jadi selama sesuai sama kebutuhan kita maunya mendelegasikan apa, mungkin sementara nggak apa-apa ya. Tapi sebisa mungkin Ya, nanti kita beralih untuk mencari yang memang proper yang sesuai sama job desk-nya ya. betul. Betul, betul. Kalau kita udah bisa, aku udah profitable, udah ngomset, itu kita harus hire langsung atau misalnya kita, karena mungkin kalau idealnya saya berpikir kayak dulu tuh, saya juga berpikir bahwa kalau udah profitable ya kita hire langsung nih yang profesional. Tapi kita yang belum pernah hire karyawan, itu punya struggle di mindset kita adalah, ini bener nggak ya aku hire ya? Ini bisa nggak ya aku hire ya gitu ya? Kadang-kadang saya sebutnya apa ya, kalau di psikologi itu mungkin analisis paralisis ya. Jadi kita Ya, mikir job desk-nya harus apa, nanti saya mau delegasi apa, nanti saya mau kasih dia apa ya. gitu ya. Tapi karena saking Oke. banyaknya berpikir, saking dalamnya berpikir, malah nggak dilakuin gitu, malah nggak hire akhirnya gitu. Nah jadi sebetulnya Betul. apakah kita supaya melewati itu boleh untuk ya udah tarik dulu nih orang, tarik ponakan dulu, tarik orang yang kita kenal Hmm. dulu, selanjutnya baru kita hire si profesional, atau memang dari awal kita harus langsung langsung buka lowongan di Indeed, di OLX, di sekitar kita dan lain-lain gitu. Menurut coach bagus yang mana? Kembali ke tadi masalah kebicara profitable ya. Jadi kalau akhirnya kita bicara kita sanggup untuk meng-hire orang yang memang profesional, kenapa enggak? Hmm. Artinya kita dapat belajar dari dia. Nah, yang capek adalah pada saat kita menganggap bahwa oke deh kita hire orang-orang di sekitar kita dengan budget seadanya. Hmm. Tapi yang terjadi apa? Capek kita pikiran, uang juga enggak kerasa kok lama-lama pada saat kita besok. Ini sering terjadi. Saya akhirnya memutuskan untuk meng-hire seorang profesional. Hmm. Eh, Misalnya manajer yang sudah pengalaman di fast food di Indonesia, di restoran fast food Indonesia. Yang akhirnya saya putuskan kenapa saya 5 tahun mendidik orang yang akhirnya angkanya sama aja. Tapi Hmm. saya harus 5 tahun tuh untuk membangun itu. Mendingan saya hire satu orang, tapi saya bisa belajar banyak dari orang itu. Hmm. Jadi kembali ke sana bagaimana sudut pandang kita menempatkan seseorang dalam proses bisnis kita. Ya. Kalau kita pengen berproses bersama, oke lah. Ya artinya ada ideologi, ada idealisme lah. Pengen menikmati nih sebenarnya alur perjalanan bisnis kita. Tetapi sebenarnya kita sering lupa bahwa
bisnis ini berjalan terus. Ada waktunya kita tuh berkembang, ada waktunya kita ekspansi, ada waktunya kita harus mendiversifikasikan bisnis kita. Nah, yang terjadi kan akhirnya kita sibuk 5 tahun dengan urusan operasional doang, ya kan? Kita lupa, padahal ada orang yang bisa mempercepat bisnis kita. Nah, itu kembali ke sana tuh kalau kalau aku ngelihatnya. Jadi menarik banget tadi ya share personal dari Bang Tom. Jadi bilang kalau misalnya awalnya 5 tahun coba develop orang, ternyata di tahun kelima udahlah hire profesional aja gitu ya. Itu kalau boleh tahu saya malah penasaran juga nih. Di tahun kelima itu apa yang membuat misalnya Bang Tom merasakan kayak wah kayaknya kalau aku harus mendidik lagi lama kayak gitu lagi ini nggak worth it nih. Aku mau hire profesional aja deh gitu. Itu waktu itu kayak gimana sih Bang titiknya supaya mungkin bisa dapat inspirasi juga teman-teman. Ya pasti pertama karena capek ya. Artinya kan kita mendevelop orang, mendidik orang, dan kita juga eh, pengalaman kita berikan ke orang lain yang kita didik ya. Dan orang itu mungkin kalau misalnya itu keluarga kan mungkin zero experience ya. Artinya selama 5 tahun itu yang kita dapat adalah sama saja dengan apa yang kita experience kita rasakan. Artinya kan knowledge saya ya saya berikan ke dia, experience saya berikan ke dia, pengalaman. Iya. Jadi dapatnya sama. Tapi beda pada saya kemudian memutuskan meng-hire profesional, saya mendapatkan ilmu yang berbeda. Saya mendapatkan pembelajaran yang berbeda. Saya bisa belajar juga di sana. Jadi sebenarnya itu yang membuat saya akhirnya ya kenapa dari dulu ya nyesel juga sih sebenarnya, capek ya, energinya habis, uangnya juga ternyata dihitung-hitung sama aja kalau gaji gaji 2 atau 3 professional manager yang sudah punya pengalaman ya, daripada kita membuat satu tim yang ya kita juga akhirnya micromanage juga, ngajarin finance, ngajar purchasing, ngajarin banyak hal, mungkin sampai ke service juga, misalnya kalau saya di restoran ya, sampai ke Iya. service itu kita turun gitu kan. Beda kalau kita meng-hire orang yang sudah punya punya jam terbang ya, pengalaman, ya dia akan bisa meng-hire dari pintu masuk sampai dapur restoran kita kan, seperti itu. Jadi kalau di awal mungkin teman-teman atau kita lagi berusaha merintis bisnis, timnya masih nol dari solopreneur ke mulai punya tim, kita hire harus ngajarin orang ya, karena kan mereka pada akhirnya kita harus develop. Tapi kalau teman-teman Ya, udah bangun bisnisnya, udah mulai ada misalnya kepala customer service, kepala gudang gitu ya, kepala untuk yang divisi-divisi itu, sebaiknya kayak yang Bang Tom sharingin ini, daripada kita ngabisin waktu 5 tahun, teman-teman udah punya kepala gudang, langsung coba deh daripada mempromotkan tim kita ya, kalau kita tahu mungkin nggak ada yang kapasitasnya segitu, coba hire profesional ya Bang, ternyata dapat insight malah. ya. Ada satu catatan, sebenarnya bisa kita mendevelop mereka, tetapi Hmm. pastinya kita juga butuh effort yang lebih besar. Artinya misalnya kayak tadi, kepala gudang ataupun kepala purchasing kita, atau jangan jauh-jauh deh, chef kita deh, kepala chef kita misalnya ya, kita sekolahkan, kita latih lagi. Itu mungkin bisa. Artinya apa? Kita juga membangun apa ya, mendevelop mereka juga. Artinya kita menyekolahkan, banyak juga teman-teman saya yang akhirnya menyekolahkan chefnya di mana, baristanya kemana, untuk mendapatkan ilmu yang harapannya ya balik untuk mengembangkan bisnisnya. Itu bisa. Tapi tetap aja kan kita juga punya punya tanggung jawab ke sana, membiayai, ya kan? Pasti tanggung jawab pekerjaannya di tempat kita juga, pasti kita harus menggantikan orang lain yang selama dia belajar, misalkan seperti itu. Ya, hal-hal detail itu juga butuh dipertimbangkan. Yang penting adalah komitmen. Kalau mereka mau disekolahkan, artinya diajarin ya, dinaikkan kelasnya, kemudian mereka berkomitmen balik ke perusahaan kita, ke kantor kita, kenapa enggak? Iya. Gitu. Dan jangan takut juga ya kalau dari sisi pebisnisnya Iya, nanti dia kalau misalnya keluar gimana ya, kalau ini gimana ya. Tapi memang iya, kita itu resiko. mereka ya, jadi kita itu resiko kita. Tapi boleh nggak Betul. kita ngobrol mengenai tadi tuh coach. Jadi kita kan UMKM ini nggak perlu canggih seperti perusahaan besar ya, yang dari awal harus Betul. punya sistem hire-nya kayak gimana, kayak HRD kan perusahaan besar kan udah terstruktur gitu. Mulai seperti tadi. Tapi tetap kita butuh penilaian juga nih. Gimana sih cara kita untuk mengetahui
ini orangnya yang nggak sesuai dengan target atau KPI, atau ini sebetulnya kita yang kurang sabar ngajarinnya gitu. Itu kan kadang-kadang jadi Ya, ambigu ya. Kalau dari custom gimana nih? Kalau dari Bang Tom nih? ya. Kalau saya sih pengalaman aja meng-hire orang adalah bagaimana kita eh, berharap berekspektasi terhadap eh, jasa ataupun keahliannya. Jadi kita tidak bisa berharap sesuatu yang lebih dari yang kita berikan. Hmm. Ya, kadang-kadang kan yang terjadi seperti itu. Kita meng-hire seorang admin marketing deh misalnya. Tapi kita berharap dia bisa A, B, C, D, E, F, G. Hmm. Ini jujur ya. Kita Hmm. meng-hire seorang admin marketing untuk online shop kita. Tapi kita berharap dia bisa mengerjakan A, B, C, D. Kita lupa. Untuk mengerjakan itu, dia butuh A, B, C, D. Padahal kapasitasnya kita untuk kita hire bukan untuk itu. Nah, kita butuh tahu kapasitas dia seperti apa, untuk membantu kita di bagian mana. Nah, jadi kita tidak berekspektasi yang terlalu terlalu jauh kecuali pada saat dia memang bekerja dengan kita, dia menunjukkan keahlian yang lain, kenapa enggak? Kita Hmm. berikan kesempatan dia berkembang untuk mungkin double job ataupun melakukan pekerjaan-pekerjaan di luar tanggung jawabnya dia dan itu pun pasti kita bisa bisa memberikan apa ya mungkin eh, seperti benefit untuk dia, entah itu sharing, entah itu apalah yang mungkin dia juga merasa dihargai pada saat adanya pekerjaan-pekerjaan yang membuat dia juga waktunya lebih banyak bersama dengan kita. Seperti itu. Jadi Hmm. kembali kapasitasnya. Jadi kita mengukur juga kapasitas kita pada saat kita meng-hire orang lain untuk membantu kita. Itu. Karena kadang-kadang kita kan memang benar sih, aku mau hire orang nih supaya aku punya leverage Hmm. tadi ya, daya ungkit ya. Kalau udah ada yang Hmm. assist aku atau bantu aku di masalah marketing, di masalah gudang, di masalah CS, Hmm. berarti kan aku sebagai pebisnis bisa ngerjain yang lain, yang ngerjain kalau katanya orang Betul. kerennya ngerjain strategis lah, ngerjain rencana ke Betul. depan lah gitu ya. Tapi ada salah satu mindset yang salah juga bahwa kalau udah ada orang di sana, udah ada tanda petik penilaian KPI-nya, berarti aku udah nggak harus kerja lagi dong gitu ya. Bisa pemilik bisnis bisa jalan-jalan dong gitu ya. Padahal kan mungkin nggak kayak gitu juga ya. Nah ini mindset yang gimana sih kita harus berpikir Betul. juga waktu kita udah mendelegasi ke mereka, apakah betul kalau ada KPI artinya kita bisa seenak kita bisa jalan-jalan gitu ya. Nah, gimana caranya coach untuk setelah kita punya tim, kita sudah develop mereka, udah kita latih, sepertinya udah bisa, lalu kita kasih targetnya ya, kamu harus bisa ini. Terus si pebisnis ini harusnya apa yang dilakukan supaya tetap berjalan lancar dalam waktu lama. Ya, yang kalau kita bicara target itu KPI performance-nya dia ya, artinya hasil kerjanya dia ya. Tetapi itu adalah bagian dari tanggung jawab nih. Kalau kita bicara di dunia korporasi bisnis lah, itu adalah eh, tugasnya sebagai seorang manajer misalnya. Tetapi kita harus ingat bahwa dia adalah seorang yang punya leadership, ya, punya pengetahuan, punya kemampuan yang bisa dikembangkan. Kenapa enggak? Ya, kita juga bisa memberikan sesuatu yang tidak hanya oke deh, kita tahu kalau bicara soal KPI, target segala macam dia bisa mencapai kok. Tetapi kenapa enggak kita ajak dia untuk membantu kita untuk mengembangkan bisnis kita dari skill yang dia punya. Artinya apa? Bisa jadi kita uh, mempunyai satu bisnis yang baru, punya kolaborasi dengan orang lain, kita ajak untuk dia memang bisa menjadi tim kita, menjadi partner kita akhirnya untuk membangun sebuah bisnis baru. Kenapa Kalau enggak? kebalikannya pernah pernah ada nggak coach? Jadi mungkin dari Bang Tom, Bang Onma sendiri juga pernah ada yang curhat gitu ya, karena coach ini kan sebenarnya Hmm, uh, dibuka telinganya lebar-lebar mendengarkan curhatan banyak betul. pebisnis gitu. Jadi saya penasaran juga Hmm, sebenarnya. Kalau misalnya pebisnis gitu, kadang-kadang dia bilang bahwa ini gara-gara tim saya nih yang nggak betul ngejalanin ini gitu. Ini gara-gara tim saya nih yang kayaknya dia nggak bisa untuk ngikutin KPI-nya. Padahal yang terjadi kita sebagai pemilik bisnis merasa sudah aman, terus kita lepas dari bisnis kita gitu ya. Ah udahlah ini kan udah jalan, saya tinggalin deh semuanya gitu ya. Kayak gitu. betul. Itu malah banyak banget. Artinya Hmm. gini,
pada saat sudah punya tim, kita seperti melepaskan tanggung jawab kita. Padahal kan tidak, ya kan? Kita menganggap bahwa SOP apapun yang sudah kita berikan, rule, aturan segala macam pun dalam bisnis kita, kita anggap itu sebagai penyangga keberhasilan bisnis kita. Tapi kita lupa bahwa yang menjalankan ini orang, bukan robot. Ada yang namanya keterbatasan, ada namanya capek, bosan. Nah, kita juga harus melihat itu, ya. Kita juga tidak bisa menganggap bahwa oke lah, ini timku yang salah. Padahal, pernah enggak sih, mungkin jadi koreksi, pernah enggak sih kita ngobrol sama mereka seminggu sekali, misalnya hal yang sederhana aja. Pernah enggak sih kita FGD untuk ngomongin sesuatu masa depan mereka, gitu kan? Pernah enggak sih kita memberikan wadah untuk mereka berekspresi? Nah, yang sering muncul kan ekspektasi dalam bisnis gagal itu yang salah adalah orang lain, ya, yang salah timnya. Padahal kita lupa bahwa kita punya peran di sana. Apakah kita juga intens untuk memantau bisnis kita? Apakah kita juga terlibat mendevelop program ataupun strategi-strategi bisnis kita? Kan jangan-jangan kita lupa, ya. Jangan-jangan kita lupa strategi bisnis kita itu udah 5 tahun, udah kadaluarsa, udah 10 tahun yang lalu. Jadi yang bisnisnya udah lebih dari 5 tahun nih, penyakitnya kayak gini ya, Coach, biasanya ya. Iya, udah kadaluarsa, padahal tantangannya udah beda. Tapi kita nggak dengar, kita itu udah bisa karena apa tadi? Ya, pengalaman saya bisa nggak? Pengalaman kita ngomong lagi tuh, nah itu yang salah ya. Kita selalu ngomong pengalaman kita, wah saya dulu tuh bisa menyelesaikan itu. Misalnya nih, salah satu salesnya nih, misalnya jualan gitu ya, gagal. Masa gitu aja gagal sih? Dulu aja saya bisa kok ngerjakan itu gitu kan. Siapa coba yang ada aduh ini kan beda Pak, beda zamannya dengan Bapak dulu. Nah itu yang sering terjadi ya. Jadi kita lupa bahwa ngapain sih digital marketing gitu ya? Ngapain sih endorse dulu nggak ada endorse tuh gitu. Bener. Sering juga tuh ya orang-orang yang biasanya belum pakai digital. Tapi Coach, ini menarik banget sih. Ini dari Bang Onma ini saya juga mendapatkan sesuatu, saya jadi ingat. Mungkin kita bisa bilang orang-orang untuk merasa kita harus membuat karyawan kita itu merasa seperti memiliki bisnis kita gitu ya. Tapi kan teman-teman ingat ya, ini merasa itu bukan yang punya ya. Jadi artinya nggak ada lagi ya teman-teman orang yang lebih peduli terhadap bisnis kita selain ya diri kita sendiri gitu ya. Jadi artinya kita bisa delegasi, kita bisa ada KPI gitu ya. Tapi kalau seperti yang Mama tadi bilang nggak terlibat di setting program dan lain-lain, itu akhirnya jadi nggak update terhadap perkembangan ya. Betul. Kan sering kan take ownership. Kita selalu minta karyawan kita take ownership, ya, mengambil peran sebagai seorang owner. Tapi kita lupa bahwa kalau dia jadi owner dia punya hak apa gitu dengan sama kita gitu. Bahasanya bagus ya, keren ya, take ownership, jadi memiliki bisnis gitu. Tapi kan tetap itu bisnis kita, jadi kita nggak bisa lepas untuk melihat ya. Bener itu. Nah, kalau misalnya di lain sisi nih, kadang-kadang ada juga kita yang udah melakukan hal itu, udah edukasi, udah kasih KPI, udah tadi. Terus kita juga udah involve, udah setting dan monitor gitu ya. Nah, idealnya buat kita yang masih bisnis, mungkin belum berkembang, punya beberapa cabang. Katakanlah kita punya cabangnya masih satu, terus tokonya satu, atau online shopnya masih satu gitu ya, belum terlalu besar. Sesering apa sih kita harus tetap monitor atau involve gitu? Karena menurut saya juga kadang kita sebagai karyawan, misalnya kita jadi karyawan, karena saya kan dulu juga karyawan nih, Bang Orman. Kadang-kadang kita tuh punya persepsi, kok kita disuruh kerja mati-matian sampai lembur, tapi kayaknya bos saya kok bisa jalan-jalan ya, gitu ya. Ini hati-hati juga kalau sampai karyawannya punya persepsi gitu juga kan. Karena mau nggak mau, sebetulnya kita harus membuat bahwa kita harus punya kemampuan juga untuk membuat karyawan kita tuh melihat bahwa ternyata we are doing something juga lah for them gitu. Apakah itu kolaborasi lah, ataukah itu setting strategi lah, atau apapun itu deh gitu ya. Tapi jangan sampai kan karyawan kita justru punya persepsi kayak gitu ya.
Nah, itu gimana cara mengontrolnya supaya tetap karyawan kita ini punya sinergi dan nggak punya persepsi yang kayak gitu. Yang pasti engagement, tidak ditinggalin. Nah, kadang-kadang kan kalau sudah rame deh, udah deh, kamu aja yang ngurus, kamu deh aja yang ngatasin gitu kan. Tapi pada saat sepi ditanyanya coba apa? Kok sepi sih, kamu ngapain aja? Gitu kan. Iya. Kadang-kadang engagementnya tuh muncul karena sesuatu yang tidak mengenakan. Hmm. Padahal kita tahu sebagai karyawan itu ada situasi yang juga dia butuh dimotivasi, butuh disupport, ya. Nah, saya setuju tadi bahwa kebersamaan dengan mereka jadi penting. Artinya apa? Mereka ngelihat bahwa kita menempatkan mereka di pekerjaan kita itu dengan tujuan, Hmm. ya. Kita menempatkan mereka di pekerjaan itu dengan tujuan. Kalau tujuan itu tidak ditangkap oleh mereka, nah itu yang jadi miss. Aku Hmm. selalu ngomong dengan karyawanku, oke, kamu ngerti nggak kenapa kamu berada di tempat ini? Kenapa Hmm. sih kamu kerja di sini? Ya Pak, saya pengen nambah nambah penghasilan dan saya juga kenal dengan Bapak biasanya gitu. Bapak Hmm. orangnya enak. Oke. Nah, ada hal yang lebih besar nggak sih dari hanya sekedar kamu kenal saya, kamu ingin nambah finansial? Ya, saya sih pengen berkembang, Pak. Nah, di proses itulah peran kita hadir untuk membantu dia, ya kan? Jadi kita juga eh, menempatkan dia seperti orang yang benar-benar yang akan kita bangun bukan hanya bisnisnya, tetapi dia sendiri sebagai orang yang akan berperan dalam membantu kita di bisnis itu. Agar apa? Tujuannya tercapai, bukan tujuan ownernya. Ya, ya. Kan gitu. Karena dia Jadi punya tujuan juga di mengungkapkan bisnis itu. ke mereka bahwa job desk mereka atau pekerjaan mereka yang sekarang itu sebetulnya bagian dari tujuan besar loh gitu ya, supaya mereka tahu kita mau kemana gitu ya. Hmm, betul. Ini berhubungan dengan itu nih Bang, ini ada menarik juga nih, ada tadi ada yang tanya ya, kalau aku mau otomatis anak buah kita kan bagaimana caranya untuk development dan Indonesia angkat ke atas. Jadi Hmm. udah sadar kita udah develop anak buah, tapi lingkungannya yang kurang bagus gitu. Maksudnya ada divisi toksik katanya ya dari ini Hmm. Divani gitu. Kita udah sadar nih Hmm. mau nge-develop, kita udah hire anak buah kita, tapi ternyata ada divisi toksik di Hmm. sana. Nah, gimana sih cara membuat atau memisahkan atau gimana sih caranya supaya itu nggak menjadi kendala gitu buat justru anak-anak yang Mau baru yang nih. ekstrim atau yang gimana? Karena saya punya pengalaman Bisa ekstrim. dijawab tuh dari Divani itu mau yang ekstrim atau gimana tuh? Kalau yang belum ekstrim dulu deh Bang, misalnya. Oke, artinya saya mengenali yang toksik itu siapa. Saya tidak mulai dari yang bagus dulu. Karena ya, karena kalau kita eh, kalau kita cium bangkai, yang kita buang kan bukan baunya kan, Hmm. tapi bangkainya kan. Nah, Hmm. itu yang saya lakukan. Yang Hmm. ekstrimnya, saya pernah mecat 20 karyawan langsung Wah, yang 20 terlibat karyawan. Itu gimana ceritanya? Itu kenapa tuh karena akhirnya ceritanya? karena akhirnya mereka sindikat. Hmm. Toxic itu kalau kita biarkan makin besar, mungkin awalnya dari storekeeper, kerjasama dengan supplier, Oke. masuklah ke area dapur, masuklah ke area kasir, masuklah ke area depan. Udah semuanya kena. Ketahuan, udah. Kan susah tuh kita mau cari ujungnya siapa tuh yang mulai. Udah, babat habis. Nah, kalau masih kecil, nah kayak tadi, saya cari dulu deh, yang mana yang bikin bau nih. Nah, itu Hmm. yang saya beresin dulu. Hmm. Daripada yang kita anggap masih bagus ini terkontaminasi. Kalau saya langsung tarik. Yang Iya. bagus ini saya jauhkan. Gitu. Ini pengalaman ya. Jadi Iya. Dan bahasanya bahasa gitu ya. bahasa praktisi ya, itu kenyataannya ya. Tapi kalau misalnya kadang-kadang berarti saya tadi menangkap bahwa ada skala si karyawan kita itu skala toksiknya mungkin ya. Ada yang mungkin problem sementara aja, ada yang mungkin problemnya internal mereka, mereka ngerasa nggak pede, nggak bisa gitu ya. Ada yang skalanya kayak ketoksikannya udah kayak yang Bang Onma bilang tadi ya, sampai
udah kayak korupsi aja berjamaah ya. Jadi betul. udah langsung semua keluarin gitu ya. Nah kalau misalnya skalanya misalnya tahu dari mana sih kalau ini problem sementara aja nih toksiknya gitu, atau Hmm, ini sebenarnya alasan mungkin dia toksik tapi sebenarnya ini adalah alasan internal dari si karyawan itu yang kita bisa tanggulangi gitu. ya, Itu tahu ya. batasannya itu di mana? Biasanya sih, nih, hal-hal seperti ini biasanya muncul dari isi yang sama. Ya, Hmm. misalnya gini, merasa tidak puas. Ada pihak, ada tim A yang merasa seperti disayang oleh bosnya. Ada tim B yang merasa, aduh kok kita tidak diperlakukan tidak adil ya, misalkan seperti itu. Nah, ini jadi bahan topik pembicaraan yang dibawa terus, yang akhirnya melibatkan banyak orang, yang akhirnya isunya jadi berkembang besar. Akhirnya apa? Itu berdampak pada pekerjaan yang membuat mereka, ngapain sih akhirnya kita kerja 24 jam, kerja 7 jam, kerja bener-bener, akhirnya kita juga tidak dihargai. Kan akhirnya munculnya seperti itu kan. Nah, mumpung masih kecil, ajak bicara. Iya. Artinya apa? Kalau misalnya toksiknya itu hanya karena rasa tidak puas, merasa tidak adil, ada merasa tidak sesuatu yang tidak buat mereka tidak benar, kita ajak bicara. Ataukah itu dari perlakuan kita sebagai bisnis, atau ada sistem yang memang merugikan mereka. Nah, itu perlu clear. Ya, jadi kita memang harus banyak belajar ya bagaimana kita berhadapan dengan eh, tim kita yang merasa tidak puas, tidak termotivasi. Nah, kita masuk dari rasa itu, dari bagaimana mereka merasa sudah tidak punya tidak punya motivasi untuk bekerja lebih lama, atau sudah merasa tidak punya karir di bisnis ini. Nah, itu kita bisa mulai dari hal-hal itu. Kalau misalnya masih kecil, diajak bicara menurut saya masih bisa diperbaiki ya. Iya. Itu Selama tadi ada konflik respon lagi dari Amelia nih katanya. Amelia Gandia. Udah diajak komunikasi sih Bang Onma, tapi dari timnya kadang kurang terbuka gimana ya Bang? Katanya. artinya kalau dia sudah tidak terbuka, dia tidak trust dengan kita sebagai pimpinannya, Hmm. ya. Dan itu artinya kita membawa sebuah situasi yang agak berat sebenarnya ya. Kalau kita sudah tidak dipercaya oleh karyawan kita Ya. sendiri. Karena mau nggak mau Pun, ya, mungkin bisnis itu kita pernah bilang bisnis itu based on kepercayaan, based on trust ya. Dan ini berlaku bukan hanya ke klien aja, ke customer aja ya, tapi juga ke bawahan ya sebetulnya ya. betul, betul, betul banget. Jadi, eh, bagaimana kita membuat sebuah keputusan, bagaimana kita membuat sebuah kebijakan yang mereka sendiri tidak yakin itu akan worth it untuk mereka. Karena mereka sudah tidak trust dengan kita. Seperti itu. Ini Jadi apakah ini penting, sebuah simptom juga Bang Onma? Simptom dari kita yang sebagai pebisnis ini tadi jarang bertemu dengan mereka, jarang brainstorming, itu jadi bibit. betul. Lebih banyak juga pada saat kita memberikan janji-janji, apa sih? Kita mengiming-imingkan. Nah, ini yang sering terjadi. Kita di awal, kalau kamu kerja untuk saya itu nanti kamu bisa begini-begini loh, kamu bisa begini-begini loh. Di awal sudah disampaikan seperti itu, tapi realitanya mereka tidak mendapatkan itu. Nah, trust itu akhirnya hilang karena mereka sudah mengingat apa yang kita katakan dulu. Jadi kalau kalau kita mengiming-imingkan, kalau kita memang berjanji ataupun kita memberikan sesuatu, ya berikanlah sesuai dengan kapasitasnya, sesuai dengan kemampuan kita, sesuai dengan keberhasilan mereka. Itu. Wah, ini salah satu hal penting karena menurut saya juga tadi saya barusan mikir gitu tiba-tiba terbersit. Kadang-kadang kita kan kalau komunikasi sama anak kita ya Bang, kita Hmm, berkata bahwa ini anak saya yang salah nih. Tapi kita ingat komunikasi itu dua arah loh. Kadang-kadang bukan betul, hanya kita yang anak kita yang salah, tapi kita kadang-kadang justru yang juga bisa ada kesalahannya juga kan. Jadi kayak komunikasi sama anak kita tuh kadang-kadang kita berpikir ini pasti karyawan kita yang salah nih 100%. Tapi kadang-kadang ada yang membuat dia toksik itu sebenarnya dari kita gitu kayak tadi dibilang ya kayak komunikasi betul. dua arah gitu. Nah mungkin kita beralih lagi nih bang kesalahan mindset selanjutnya yang kita bilang kita berpikir karyawan kita itu mungkin selama ini kita nemuin orang yang toksik semuanya.
kok betul. nggak ada yang cocok sama saya ya. Nah mungkin sebetulnya saya yang mungkin sebetulnya itu ada owner toxic mungkin gitu kali ya. Justru kebalikannya gitu. Betul, Jadi kan kadang-kadang kita harus evaluasi ya. Mungkin kalau satu dua betul. orang merasa nggak cocok sama kita, mereka toxic kita keluarin. Tapi kalau 80% dari karyawan kita merasakan nggak nyaman, mungkin kebalikannya tuh ya. Jadi kita suruh kaca diri kayak. Iya, Nah, gimana caranya Bang kita mengevaluasi diri kita sebagai seorang owner? Jangan-jangan ini ada yang harus diperbaiki dari diriku nih, bukan dari si karyawanku ini nih. ya, itu salah satu apa ya, pembelajaran juga ya. Kalau kita bicara seorang pebisnis atau entrepreneur, pembelajaran itu bukan hanya karena eh, kegagalan dalam bisnis kita, tapi kegagalan kita sebagai owner. Bisa jadi yang muncul ada karena gaya komunikasi kita. Salah satu yang muncul dari refleksi kita ya, gaya komunikasi kita mungkin yang kita anggap ya biasa aja, tapi buat bagi mereka mungkin tidak cocok dengan gaya mereka. Atau dengan apa ya, dengan selain komunikasi, satu lagi tuh apa tuh? Eh, aduh, saya jadi lupa. Ya. Ada komunikasi, ada satu lagi tuh yang mungkin menjadi bahan refleksi kita. Karena apa? Komunikasi itu jadi penting karena pada saat kita punya mispersepsi, pada saat kita menganggap bahwa semua apa ya, semua omongan kita itu benar menurut kita, itu akan berdampak jauh Salah jauh satunya yang jauh. tadi ya Bang Orma ya, kalau pas mereka lagi achieve bagus, berusaha, udah berkarya, udah ada Ya, hasil, kita nggak appreciate gitu. Tapi begitu salesnya tidak betul. tercapai, kita undang malah ya, ayo silakan masuk ke ruangan Heeh. saya, tapi dimarahin gitu ya. Itu kan Ya, ya salah seperti itu. satu ciri-ciri juga ya. Ya, engagement, baru dari tadi ngomong kok, komunikasi dan engagement itu yang sering menjadi momok ya. Artinya kita menganggap bahwa kita sudah akrab dengan mereka, tapi akrabnya kita tuh hanya bercanda. Tapi Maksud gimana tuh? mereka tuh, nah kalau kan kadang-kadang kan kita menganggap bahwa kita sudah ngajak ngobrol mereka, bercanda hahaha, Hmm. kita menganggap sudah engage dengan mereka. Padahal mereka berharap lebih dari kita. Hmm. Mungkin bisa jadi mereka yang dianggap pengen ditanya nih, kamu sekarang kerjanya gimana di tempat aku? Kamu sendiri punya harapan apa nih kerja di tempat di sini? Mereka pengen ditanya itu. Hmm. Tapi kita tidak pernah sampai ke sana, komunikasi kita tidak pernah sampai sana. Komunikasi tadi sudah ada jok-jok rame, ada viral-viral ikut ketawa, kita anggap itu sudah, kita sudah engage dengan mereka. Belum tentu. Belum nyentuh ini mereka. Nah, itu tuh. Hmm. Itu pentingnya komunikasi. Karena memang bisnis itu bukan robot ya, jadi kita bisa hire job desk, Yes, kita tempatin orang di situ, tapi emang organisasi ya, jadi manusia kan kita punya naik turun di kehidupan, ada problem betul, personalnya dan lain-lain ya, kadang-kadang perlu ditanya juga betul. ya Bang. Ini Banyak ada yang kok menarik yang lagi nih ini. Bang, jadi Oke. katanya dia, tapi gimana caranya nih, saya sudah taruh anak buah saya di tempat yang krusial katanya, dari Jus Hmm. Dwi Kurnia. Kita taruh di tempat krusial tapi supaya nggak berkhianat sama kita gimana nih, saya nggak tahu deh apakah mungkin udah pernah dikhianati jadi ini Nah, dari bapak atau ya, ibu ya, Dwi Kurnia nih. ya. Eh, sebenarnya ini kembali ke niat kita sih ya sebagai business owner. Kita meletakkan dia di situ tuh apa? Kalau untuk punishment, untuk membuat dia merasa bersalah, eh, mungkin itu bukan tempat yang tepat. Ya, ya. Kita menaruh tempat dia yang krusial yang kita agar dia tidak mengkhianati kita. Oke, di mana-mana orang pun kalau sudah punya niatan pasti akan melakukan yang sama, Hmm. ya kan? Jadi kembali niatnya, kalau niat kita ingin memperbaiki orang itu, berilah tempat di mana kita bisa mengontrolnya, berilah tempat kita bisa mengawasinya. Karena semakin beda lagi ya intensi kita ya, niat kita, kalau memang pengen dia keluar gitu kan, kan suka nih. Udah deh, aku udah suka dengan manajer ini, coba deh dipindahin aja jabatannya, taruh turunin, paling dia nanti keluar sendiri kan gitu Ya. kadang-kadang kan. Ya. Apakah ada Kalau niatnya, seperti ini sih bang, apa prioritas misalnya?
Mungkin dari Bang Onma ada yang misalnya kalau di tempat yang vital maka dia harus kita punya attention lebih ke dia atau mungkin rewardnya lebih besar atau seperti apa supaya dia tidak mengkhianati. Kalau saya menurut saya kan mengkhianati ini kan sebenarnya output atau hasil dari mungkin tadinya dia trust sama kita kayak tadi dibilang tapi trustnya sudah nggak ada lagi gitu atau udah nggak ada challenge-nya lagi terus kok tiba-tiba mengkhianati gitu kan. Jadi mengkhianati ini kan proses ya dari tadinya ibaratnya teman-teman Iya, ya saya kebayang ya kalau saya kan juga dulu kan karyawan, kita mau bekerja di sebuah perusahaan itu pasti kita punya harapan, punya ekspektasi bagus ke perusahaan itu. Berarti dari posisi yang tadinya kayak gitu, sampai dia bisa berkhianat, bayangkan sejauh apa perjalanannya gitu. Nah, itu betul. mungkin bisa. Ya, mengkhianati ataupun istilahnya melakukan hal-hal yang tidak diperkenankan dalam dalam bisnis kita, kadang-kadang muncul karena kesempatan. Ya, Hmm. ada kesempatan seseorang untuk melakukan itu. Nah, menjadi penting bagi kita untuk seberapa besar kita memberi peluang bagi seseorang untuk melakukan kejahatan di tempat bisnis kita. Oke lah, kita taruh di tempat yang vital, yang memang kita awasi, yang kita mungkin duduknya di depan kita persis gitu ya. Kalau kalau zaman dulu kan gitu tuh, bener-bener diplototin gitu kan, biar kita tahu dia pulang jam berapa, dia ngerjain apa kita tahu kan, kadang-kadang sampai seperti itu. Nah, tapi kapanpun kalau ada kesempatan seseorang itu mau melakukan kejahatan, pasti melakukan kejahatan. Jadi, eh, yang cara menurut saya yang lebih efektif adalah bagaimana kita membuat iklim dalam bisnis kita itu tidak membuka membuka kesempatan orang untuk memiliki kesempatan untuk melakukan kejahatan dalam bisnis kita. Hmm. Kalau masalah mengkhianati, ya tadi satu bisa jadi karena trust ya, Hmm. merasa sudah tidak punya harapan dengan business owner yang baru, dengan pimpinan yang baru, karena dijanji-janjiin mulu, di PHP-in mulu. Hmm. Akhirnya oke deh, di sana ditawarin oleh eh, kompetitor, bisnisnya sama, banyak nih yang terjadi. Ya. Bisnisnya sama, produknya sama, udah dengan alasan keluar, ya keluar dulu, seminggu kemudian nongol di tetangga. Itu banyak. Ini kalau di mall sering banyak. Ya, saya pernah ngalamin, ya pegawai saya keluar, seminggu ke depan jadi manajer depan mall, depan konter saya. Pada padan ya. Oh, iya, iya. Oke. itu 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 menarik loh, itu kayak gitu tuh kita bilang mengkhianati juga, kita ya Iya. ini jadi satu fenomena juga. Kalau kita harus tahu kalau itu juga ada gitu loh, besok Iya. besok ada akan kita temu seperti itu. Mungkin kayak gitu kita bisa lihat juga dari frekuensi kali ya, Bang Onma. Kalau Betul. misalnya satu orang itu keluar pindah ke kompetitor, oh berarti mungkin dia ada bad attitude dari orang itu nih. Yes, Tapi kalau betul. teman-teman udah punya 3 orang di posisi vital yang sama dan tiga-tiganya melakukan hal yang sama, mungkin ini something wrong dengan sistem teman-teman yang ada sekarang Ya, ini. betul, betul. Artinya mereka ngeliat ini kesempatan mereka untuk memuaskan nih rasa rasa tidak tidak senangnya, akhirnya dengan melakukan tindak-tindakan yang bagi mereka, ya ini karena bos saya ngelakuin saya kayak gini nih, memperlakukan saya kayak gini, akhirnya saya terpaksa berbuat seperti itu, bisa jadi gitu. Ya Wah, kayak tadi itu bisa jadi karyawan saya pindah ke depan dengan ngomong ke karyawan saya, iyalah di sini gajinya lebih gede daripada bosmu, ngomongnya sama karyawanku lagi. iya. Tapi biasanya kalau kayak gitu mereka udah pindah terus, ternyata gajinya kelihatannya gede, ternyata gini 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 gitu kan. Terus minta balik Ah, lagi ke iya. Bang Onma gitu ya saya Bang ya. Bener-bener. Itulah. Itu salah satunya ya. Terus mungkin saya ingat tuh sebuah buku ya. Itu dari Zappos kalau nggak salah. Zappos kan dia ada buku namanya Delivering Happiness itu. Jadi gimana cara kita deliver happiness ke customer kita. Ternyata begitu saya baca bukunya itu cukup unik sih Bang Orma. Jadi saya baca bukunya, ternyata yang dia bilang dari Zappos itu untuk dia provide happiness ke customer atau pelanggannya, justru dia provide happiness ke karyawan dia dulu gitu ya. Jadi kalau Hmm, karyawan kita nggak puas, nggak happy, nggak bahaya. mungkin customer kita akan jadi happy gitu. Yes, bener. Itu bener itu. Jadi pada saat kita membahagiakan orang-orang terdekat kita, pastinya mereka juga akan membahagiakan orang-orang yang memberikan. Nah, ini yang saya tangkap ya. Eh,
di restoran itu kita tidak pernah beranggapan bahwa yang menggaji itu adalah perusahaan. Karena ini saya bidang restoran ya. Yang menggaji mereka tuh siapa? Customer. Jadi saya hanya mengatakan bahwa kalau kamu bahagia, kalau kamu enjoy di pekerjaan di sini, buatlah customer kita bahagia. Dan kita pun artinya gini, pada saat kita memberikan kebahagiaan ke mereka, mereka pun akan dengan senang hati meneruskan kebahagiaan itu dengan memberikan yang terbaik ke pelanggan-pelanggan, kepada orang-orang yang baru datang, pelayanannya lebih ditingkatkan, untuk yang reguler dikasih servis yang lebih, gitu. Itu benar, itu saya setuju itu. Dimulai dari Mungkin pertanyaannya nih ada sebagian teman-teman di sini kayaknya yang berbisnisnya udah lumayan panjang juga nih, lebih dari 3 tahun, udah masuk ke 4 tahun, atau bahkan kayak Bang Onma di sini kan udah sampai 20 tahun bahkan nih. Ada titik nggak di mana mungkin aku dulu punya karyawan nih, si A, si B. Mereka itu performa bagus dan puas sebenarnya. Tapi entah kenapa di tahun keempat kok berubah ya gitu. Mungkinkah dia kurang tantangan di jobnya dia, atau merasa mau berkembang lagi dan lain-lain gitu. Nah, gimana cara kita justru kita tahu, karena mungkin kalau misalnya nggak cocok sama kita nggak apa-apa ya. Oh, butuh tantangan, lalu dia mau pindah, oh ya udah silahkan. Tapi ternyata kita pun sebagai pebisnis kita butuh sebetulnya. Kita tahu dia bagus di kita gitu. Nah, tapi di lain sisi ada mereka ini yang nggak bisa kita naikkan jabatannya, nggak bisa kita naikkan jadi manajer gitu kan Bang. Itu kan kita ketemu tuh. Nah, kalau dari Bang Onma sendiri, buat teman-teman yang sedang mengalami kendala itu gimana sih caranya untuk keep mereka yang emang talented di tempat kita dalam jangka waktu yang panjang itu Bang? ya, saya pernah ngalamin itu juga. Jadi setelah 5 tahun, saya ngelihat bahwa manajer-manajer di outlet saya itu eh, men- menurun, kinerjanya menurun, performansnya menurun. Padahal mereka bagus ya. Saya kemudian melihat, oke, mereka ditempatkan di mana lagi sih? Mereka sudah mentok di situ, menurut saya ya. Mereka sudah mentok di situ. Nah, eh, saya pun akhirnya berpikir untuk membukakan sebuah bisnis baru ya yang melibatkan mereka. Ya. Artinya ada tantangan baru yang tanpa mereka meninggalkan pekerjaan mereka. Ya. Waktu itu dulu saya buka rental mobil, ya, buka rental mobil. Terus saya ajak dia ngobrol dan ternyata dia punya passion di situ. Dia punya pembelajaran yang baru. Dan saya merasa happy aja karena dia bisa mendelegasikan kemudian pekerjaannya ke supervisor, dia kemudian beralih ke bisnis saya yang baru, ke rental yang memang akhirnya dia bisa kembangkan. Yeah. Itu salah satunya ya, kita juga harus berpikir membesarkan bisnis kita untuk membangun apa ya, karir bagi orang-orang yang ada dalam bisnis kita. Gitu. Ini poin penting banget teman-teman. Karena mungkin di awal kita mulai bisnis kita pengennya financial freedom, time freedom ya. Tapi lama-lama kita berpikir, emang sih bener ya orang bilang, tapi kan ini kita bangun bisnis bukan bersedekah gitu ya. Tapi di lain sisi, teman-teman, kita ini membangun bisnis justru untuk bagi berkah gitu ya. Jadi bisnis bukan untuk sedekah, tapi bisnis ini untuk bagi berkah. Jadi kita bisa memastikan karyawan kita yang sekarang ini punya tempat lain ya untuk mereka juga berkembang gitu. Itu salah satunya kalau kita punya bisnis, ya tahun depan rencananya gimana nih supaya kita bisa naik profitnya, berkembang bisnisnya. Karena yang bergantung sama kita itu kan ada karyawan-karyawan kita ya Bang. Betul, betul banget. Jadi kadang-kadang kita ngomongnya gini, kita kita bisa bersedekah sekarang, tapi besok kita ngajak mereka untuk bersedekah gitu kan. Mereka juga ini bisa bersedekah dan itu juga kan bagi berkat untuk orang lain ya. Seperti itu. Wah, ini ada yang tanya lagi nih Bang. Tadi kalau ini mungkin tadi kita udah ngomongin yang lumayan ini ya, pebisnis yang udah cukup lama ya. Dan ini kita kembali lagi nih ke salah satunya yang waktu dia mulai berdelegasi ke orang lain. Jadi ini ada dari Official Adure. Saya sampai sekarang suka gabung-gabung antara uang pribadi dan uang bisnis. Tapi perlukah orang lain untuk atur keuangan? Gitu pertanyaannya. Mungkin kadang-kadang kita berpikir, aku nih talentaku nih di jualan, di marketing gitu. Aku udah nyoba
keuangan kok susah ya, aku masih campur-campur ya gitu. Atau Hmm. kebalikannya mungkin, aku jago di bidang operasional, Iya, aku iya. jago jualan, tapi kok susah ya gitu. Itu gimana sarannya Bang? Ini banyak banget pertanyaan ini pada saat sesi coaching. Saya jawabnya gini, oke, masalah uang dicampur-campur tuh enggak apa-apa. Hmm. Ya, kalau masih memang nominalnya, kan uang itu kalau uangnya kecil enggak bunyi, enggak bikin ribut. Tapi kalau uangnya udah gede itu yang bikin ribut, bikin masalah tuh uang gede masalahnya kan, ya kan? Kadang-kadang kan itu yang jadi polemik. Di awal-awal kita kita gabung enggak apa-apa. Yang penting adalah kita berkomitmen untuk apa ya, untuk menempatkan uang itu sesuai dengan porsinya masing-masing. Ya, digabung enggak apa-apa, kita enggak perlu hire orang untuk menghandle. Ya kalau cuman masuk omsetnya kecil kan Hmm. kasihan uangnya untuk bayar orang gitu kan. Iya, iya. Ya kita handle aja sendiri. Misalnya suami istri ya, contohnya suami istri. Enggak apa-apa suruh istrinya dulu pegang. Boleh kok. Ya, tapi harus sama-sama punya komitmen-komitmen yang sederhana lah agar ini tuh ada uang yang memang kita butuhkan untuk mengembangkan bisnis kita tidak bisa kita pakai. Digabung nggak apa-apa ya. Tidak perlu bikin tabungan baru, nggak perlu. Ya. Karena kan pasti bikin tabungan baru udah pajaknya, udah nanti harus apa lagi. Nah, kecuali memang sudah mampu untuk eh, apa ya dalam arti besar secara secara eh, pengelolaan keuangan kita sudah bisa tidak bisa handle baru kita bisa meng-hire orang lain membantu orang lain entah itu finance entah itu admin boleh ya kalau di awal-awal gabung boleh lah ya yang penting eh, pen apa ya penggunaannya atau pemanfaatannya jelas Hmm. peruntukannya jelas nah sampai ngomong peruntukannya aja bingung Oke, jadi ya. eh, mungkin terakhir kita ada mungkin 3 pesan apa dari Bang Onma supaya para pebisnis ini mulai bisa untuk satu mendelegasikan ke si karyawannya, lalu kedua selain mendelegasikan tapi kita juga sebagai owner tetap berpikir ke mereka ini gimana supaya bisa develop juga dan tipsnya apa buat teman-teman yang mungkin sekarang merasa kalau aku udah hire karyawan tapi ternyata nggak efektif nih buat aku nih. Mungkin tiga aja Bang yang utama sebelum kita menutup live ini. Oke, yang pertama tadi apa mendelegasikan. Iya. Oke, eh, tipsnya adalah yang seperti di awal saya sampaikan adalah jangan ragu untuk menjadi seorang pembelajar. Kita itu pebisnis itu pembelajar kok. Kita belajar dari pengalaman kita, belajar dari orang lain, belajar dari karyawan kita. Nah, pembelajaran itu menjadi baik pada saat kita melibatkan orang-orang yang ada di sekitar kita termasuk tim kita, ya. Jadi pada saat kita ingin mendevelop mereka, ya, developlah sesuai dengan kebutuhan mereka, sesuai dengan apa ya sesuai dengan kapasitas mereka sesuai dengan potensi mereka Hmm. karena di sanalah pembelajaran kita dan pembelajarannya dia jadi sesuatu yang baru yang bisa kita kembangkan bersama menjawab tantangan yang sesuai itu Hmm. Oke. kemudian yang kedua tadi apa Untuk mereka yang udah bangun tim tapi kok rasanya kurang percaya sama timnya gitu, belum nemu yang terbaik. ya artinya eh, kita sebagai pebisnis juga harus merefleksikan bahwa kita tidak sendiri dalam menjalankan bisnis ada tim-tim yang punya peran, punya tanggung jawab dan punya masa depan bersama dengan kita. Ya, jadi bangun engagement, bangun komunikasi bukan hanya untuk ngomong soal bisnis, tapi bagaimana peran mereka dalam pekerjaan, peran mereka untuk membangun bisnis ini agar mereka jadi nyaman, percaya dengan kita juga bahwa kita mempercayakan mereka untuk bisa menjalankan bisnis ini dengan baik. Oke, ini Itu aja kayaknya sih. dua-dua ini udah banyak Jadi, banget ya. Udah ada insight banyak banget dari sharing kita di malam hari ini. Mungkin satu tadi ada yang share juga di bawah, learn before you earn. Jadi belajar dulu sebelum kita bisa menghasilkan katanya. Tapi yang terpenting juga katanya kalau kita belajar sendiri itu kita cuma bisa menggunakan buat diri sendiri ya. Ternyata betul. di tahap belajar, kalau kita mengajar ke orang lain, justru kita jadi lebih menguasai ilmunya kan. Jadi makanya Betul. pebisnis itu Betul. ya adalah seorang pembelajar. Thank you Bang Orma untuk sharingnya di malam hari ini. Saya yakin teman-teman juga dapat insight banyak ya. Sampai jumpa lagi Bang di kesempatan lainnya. Oke, thank you. Sampai ketemu lagi. See you, Bye-bye. Bang.